Pernah lihat perusahaan dihujat netizen? Itu karena krisis PR, public relation. Halo teman-teman, sebelum kita membahas tentang perusahaan yang dihujat netizen, kita memahami dulu apa itu PR atau public relation. Nah, di sini saya akan membahas tentang public relation dan manajemen krisis, lengkap dengan contoh kasus viral yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, untuk public relation tersendiri, public relation atau PR muncul karena organisasi membutuhkan komunikasi yang strategis. PR ini berperan sebagai jembatan antara organisasi dan publik, serta menjaga reputasi agar tetap positif, terutama saat terjadi suatu krisis. Nah, pengertian PR tersendiri, PR atau public relation adalah fungsi manajemen komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan publik. Nah, PR tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga merencanakan, mengevaluasi komunikasi untuk menciptakan kepercayaan suatu kelompok. Nah, tujuan PR di sini, tujuan utama PR adalah membangun citra dan reputasi organisasi atau kelompok, menjaga hubungan dengan stakeholder, menyampaikan informasi secara efektif, serta mengelola persepsi publik agar tetap positif. Nah, fungsi PR itu memiliki beberapa fungsi. PR itu memiliki beberapa fungsi, teman-teman, yaitu mengelola komunikasi internal dan eksternal, mengatur informasi organisasi, membangun hubungan dengan media, dan serta mengelola isu dan opini publik. Peran PR dalam praktiknya itu ialah PR berperan sebagai komunikator, penasihat manajemen, pemecah masalah, dan serta mediator antara organisasi dan publik. Nah, ruang lingkup PR itu tersendiri ialah meliputi media relation, komunikasi community relation, corporate communication, event dan publikasi, serta komunikasi krisis. Nah, kita masuk ke dalam beberapa contoh kasus viral. Sekarang kita masuk contoh kasus viral yang berkaitan dengan PR dalam krisis atau public relation dalam krisis. Nah, kita mengambil dari kasus yang terjadi di negeri Indonesia, negeri kita sendiri. Yaitu contohnya ialah kasus yang menimpa perusahaan maskapai Garuda Indonesia yang terkait keluhan penumpang di media sosial. Yaitu keluhan penumpang yang bagaimana? Yaitu yang kasus iPhone penumpang hilang di tahun 2025, viral di media sosial, di TikTok atau Instagram. Nah, dalam kasus ini mengenai iPhone milik seseorang penumpang yang hilang dalam penerbangan pesawat GA716 dengan penerbangan Jakarta Melbourne pada 6 Juni 2025. Nah, dalam kasus ini terlacak bahwa HP tersendiri itu terlacak pada di penginapan kru. Kasus ini menjadi viral setelah korban membagikan kronologinya di media sosial, termasuk usaha pencarian mandiri hingga ke area sampah dan sungai. Nah, gimana cara mengulangi PR ini sendiri? Nah, PR di sini ialah langsung dengan berbagai step untuk memecahkan masalah, dan dia langsung meminta maaf dari perusahaan maskapai Garuda Indonesia, langsung mengklarifikasi atau meminta maaf kepada publik dan menyesal atas kejadian tersebut dan berkomitmen menjaga kepercayaan penumpang dan lebih meningkatkan pengawasan keamanan. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat pentingnya respon cepat dari PR atau public relation. Nah, jika terlambat opini publik bisa semakin negatif. Nah, langsung kita di sini untuk membahas manajemen krisis. Konsep krisis ini tersendiri krisis adalah situasi yang dapat mengancam reputasi organisasi
Nah, krisis ini bisa datang secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat, tepat, dan terencana dengan komunikasi sebagai kunci utama. Nah, karakter krisis. Karakteristik krisis ialah tersendiri. Krisis ini memiliki beberapa ciri, teman-teman, seperti terjadi secara mendadak, menimbulkan tekanan publik, berpotensi merusak citra, dan menarik perhatian media. Peran public relation dalam krisis ini tersendiri ialah dalam situasi krisis, PR ini berperan penting untuk mengelola komunikasi agar tetap aman, memberikan informasi yang akurat, menjaga kepercayaan publik, serta meminimalisir dampak negatif terhadap suatu organisasi atau kelompok atau semacamnya. Nah, dari contoh kasus tadi kita bisa memahami bahwa public relation memiliki peran penting dalam menjaga citra organisasi, terutama saat menghadapi krisis. Itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.